Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Jannah dari SMP Negeri 2 Melandingan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, serta kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang beriman, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berlomba-lomba meraih ampunannya. Sebagaimana sabdanya, sabaku ila maufiratin min rabbikum wa jannatu arduha ka'ardis samai wal ard wa iddat lilladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahu yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 57-21. Saudaraku yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan waktu dan kesempatan bagi manusia agar berlomba meraih ampunannya. Waktu dan kesempatan harian berupa ibadah sholat 5 waktu, mingguan berupa ibadah sholat Jumat, tahunan berupa ibadah puasa Ramadan, dan sebagainya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratu ma bainahunna idza jitanabal kabar. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, menjadi penghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Bahkan di bulan Sya'ban yang lalu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan waktu untuk mencurahkan maghfirahnya. Yatta'allahu tabaraka wa ta'ala ala khalqi lailatan nasfi min syab'an fayaghfir lahum kullahum ilal masyriq aw musyahid. Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Dia mengampuni mereka seluruhnya, kecuali orang yang musyrik atau pendengki. Quran Surat As-Silsilah As-Sahihah. Nanti pasca Ramadan dan Syawal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan pula ibadah haji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man hajja falam yarfut walam yufsuk ufra lahu ma taqaddama min dambah. Barang siapa yang berhaji lalu dia tidak berbuat rafas, menghamburkan syahwat, tidak berbuat fisik, niscaya akan diampuni bagi dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 808. Ringkasnya, seluruh momen ibadah hakikatnya adalah kesempatan bagi kita untuk meraih maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, momen istimewa bulan Ramadan ini pun harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah.
Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Dewan Guru beserta kawan-kawanku yang saya hormati dan juga para pemirsa hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Puasa di Era Digital. Puasa yang berarti imsakun, yang dimana menahan diri dari segala hal yang tidak baik. Tidak hanya itu, puasa juga tidak hanya menahan rasa lapar dan rasa dahaga, tetapi juga menahan diri, perkataan dan tindakan dari yang membuat puasa kita berkurang kesempurnaannya, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atas," yang artinya banyak sekali orang-orang yang di sana berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dan fadilahnya, melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa menuntut kita untuk menghindari tindakan dan tutur kata yang tidak baik, tutur kata yang buruk yang kita lontarkan kepada orang lain dapat membuat puasa kita berkurang kesempurnaannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada seseorang di antara kalian yang sedang berpuasa, maka tidak boleh kalian melontarkan kata-kata kotor dan mencacinya. Apabila ada orang yang mencaci makinya dan mengajaknya bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Hadis di atas mengajarkan kita bahwa agar kita tidak semena-mena terhadap orang yang berpuasa, sekalipun dia adalah korban dari perilaku negatif tersebut. Pada zaman yang serba digital sekarang, media sosial banyak sekali digunakan, khususnya penuhnya komentar negatif dan beradunya argumen diiringi dengan kata-kata yang merendahkan. Dalam kultum ini kita akan membahas betapa pentingnya kita menjaga sikap dan perilaku dalam bulan puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita bahwa setiap kita mau berbicara, kita harus berpikir dulu, apakah itu pantas atau tidak, apakah itu baik atau tidak. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," yang artinya siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir, sebaiknya ia berkata baik atau diam. Hadis di atas menjelaskan bahwa jika kita tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya kita diam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua opsi. Yang pertama, opsi kita agar kita bisa berbicara baik. Dan yang kedua, jika kita tidak bisa berkata baik, maka kita sebaiknya diam. Kita tidak boleh melebihi dari opsi kedua ini, sehingga menimbulkan fitnah
menimbulkan kata-kata yang kurang berkenan. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa membuat kita menjadi merenungi perilaku kita di dunia maya, baiknya di dunia media sosial, yang dimana kita penuhnya berkomentar negatif dan menghujatnya. Apakah itu bermanfaat bagi orang lain? Tidak kan, malah itu merugikan orang lain. Tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Cacian dan makian yang kita lontarkan kepada orang lain akan membuat ketidakharmonisan antara sesamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai pengguna media sosial yang bijak, seharusnya kita tidak boleh semena-mena mengetik di media sosial atau menghujat orang lain dengan perkataan yang buruk, dengan memfitnah orang lain di media sosial. Kita harus menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Tidak hanya itu, kita juga harus saling menghargai antara orang lain, maupun itu sama atau berbeda agama. Hadirin yang dirahmati Allah, pada puasa kali ini semoga Allah selalu menguatkan kita untuk tetap beribadah dan menjalankan puasa, dan juga terutama beraktivitas di dalam media sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan dari saya, itu sesungguhnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kebenaran dari saya, itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubur-ubur ikan lele, meskipun kita libur tetap ibadah ya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.